Sekarang kita masuk ke definisi penelitian. Kalau dilihat dari kata ya, research itu kan ya. Search itu find, jadi re itu again, search itu find, jadi menemukan kembali ya, kalau dilihat dari kata. Nah, tapi kalau dilihat dari istilah ya, ini ada berbagai macam istilah ya, tetapi dari istilah itu kita bisa mengambil benang merah. Seperti apa sih yang disebut dengan riset atau penelitian. Ya. Intinya kalau kita lihat di sini ya, riset ini adalah untuk mendapatkan knowledge. Ya, untuk mendapatkan knowledge di sini ya. Jadi riset itu penelitian ya, untuk mencari knowledge ya, pengetahuan. Kemudian kata kunci berikutnya adalah adanya pendekatan yang saintifik dan sistematik. Jadi riset itu harus ada metodologi, ya. Ada langkah-langkah, ada metode. Ya. Kalau metodologi itu kan langkah-langkah ya, langkah-langkah pelaksanaan. Kalau metode itu alat yang digunakan gitu kan ya. Seperti kuesioner, nah kuesioner itu bukan metodologi ya. Kuesionernya adalah metode ya. Tapi langkah-langkah misalnya untuk melakukan survei gitu kan ya, dengan menggunakan kuesioner, itu adalah metodologi. Nah, itu disebut dengan metodologi ilmiah atau scientific method. Atau scientific metodologi ya. Jadi ada langkah-langkah yang sistematis dan saintifik. Artinya apa? Artinya riset harus direncanakan. Ya, harus direncanakan. Tidak berdasarkan trial and error saja. Gitu kan. Memang ada yang trial and error, tapi itu lebih kepada aplikasinya. Cuma langkah-langkah risetnya itu tidak boleh coba-coba ya. Harus berdasarkan sebuah metodologi yang jelas ya. Yang jelas dan disepakati bahwa itu akan menghasilkan knowledge. Ya. Ini research definition ya, kalau dilihat dari kamus ya. Nah, ini juga sama di situ ya, ada careful investigation ya. Kemudian ada yang mau dihasilkan atau ada yang mau diteliti atau ada yang mau dicari ya. Dalam hal ini adalah bagian dari pengetahuan. Nah, dari definisi yang lain juga sama ya. Kita lihat kata kuncinya adalah sistematis, kemudian ada knowledge ya. Di sini dikatakan juga dari tahu, mengetahui ya, yang awalnya tidak tahu gitu kan. Nah, kemudian sehingga bisa disimpulkan di sini ya, kalau saya merujuk ke Ricotari bahwa tadi systematic method ya. Systematic method ya. Terhadap suatu permasalahan. Ya. Kemudian langkah-langkah umumnya apa? Adanya hipotesis ya. Kemudian pengumpulan data, ada analisis ya. Kemudian ada kesimpulan ya. Untuk menghasilkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu. Apa tujuan dari riset? Ada berbagai alasan ya atau tujuan kenapa seseorang itu melakukan riset. Yang umum ya, di sini misalnya untuk kita memperoleh cara pandang baru ya, cara pandang baru terhadap fenomena-fenomena yang ada. Ya. Kemudian atau suka disebut juga dengan
exploratory ya, atau formulative research. Jadi kita menggali hal-hal baru. Atau riset juga bisa untuk lebih menjelaskan ya hal-hal yang ataupun situasi ataupun kondisi ataupun misalnya permasalahan ya yang sudah ada. Nah, ini berarti mendeskripsikan ya hal-hal yang menjadi objek riset kita ya. Atau suka disebut juga dengan descriptive research ya. Jadi yang pertama tadi menemukan hal baru ya. Yang kedua ini adalah lebih menggambarkan atau lebih mendeskripsikan ya dari permasalahan yang ada ya. Kemudian riset juga bisa dilakukan ya untuk mengetahui atau melakukan diagnosa ya apa sih permasalahan itu, kenapa permasalahan itu terjadi ya. Kenapa permasalahan itu terjadi ya. Kemudian nanti akan dilakukan perbaikan. Atau riset juga digunakan untuk melakukan pengujian dari suatu hipotesis ya. Atau disebut juga dengan hipotesis testing research. Jadi ada suatu hipotesis, misalnya asal sekolah misalnya ya mempengaruhi nilai ketika kuliah, misalnya asal sekolah SMA mempengaruhi nilai ataupun kelulusan ketika kuliah. Itu kan hipotesis ya. Nah, itu kemudian yang perlu kita uji, apakah benar gitu kan. Kalau asal sekolah dari sekolah ini gitu kan, biasanya lulusnya lebih cepat. Kalau sekolah yang lain ada kesulitan gitu kan, misalnya seperti itu. Jadi pengujian hipotesis. Baik, itu mungkin ya ada